Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas tafsir Al-Hikmah, tafsir yang ada di tangan saya ini. Kita sekarang akan menamatkan surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini berjumlah 36 ayat, ya. Berbicara tentang betapa curang itu sumber dari segala kehancuran. Suatu rumah tangga akan hancur kalau di dalamnya ada kecurangan. Suatu perusahaan akan rusak, akan rapuh kalau di dalamnya ada kebohongan dan kecurangan. Suatu bangsa itu tidak akan punya kekuatan, susah untuk maju, susah untuk bersaing, susah untuk berkembang, susah untuk makmur kalau di dalamnya banyak kebohongan dan kecurangan. Jadi segala sesuatu yang dibangun dengan kecurangan sudah dipastikan akan mengalami kehancuran, kelemahan, keterpurukan, kegagalan. Oleh sebab itu, surat Al-Mutaffifin ini spesifik bicara tentang betapa buruknya sebuah kecurangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Celaka orang yang suka memanipulasi. Suatu bangsa itu akan rusak kalau di situ banyak manipulasi. Dari mulai tingkat atas sampai bawah penuh dengan manipulasi, penuh dengan kecurangan, penuh dengan kebohongan. Tunggu saja kehancuran bangsa itu. Rumah tangga juga begitu. Kalau di dalamnya ada kecurangan, ada kebohongan, ya, maka ya tunggu saja kerusakan rumah tangga itu. Jadi apa yang dijelaskan di surat ini luar biasa sekali dahsyatnya. Lalu ayat ini diakhiri dengan menceritakan karakter orang-orang yang durhaka. Insya Allah hari ini kita akan bahas ayat 29 sampai dengan terakhir, ya. Ini bagian terakhir dari surat Al-Mutaffifin yang akan saya bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 29, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Innalladzina ajromu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka yang dahulu menertawakan orang-orang beriman. Jadi ciri khas orang-orang durhaka itu senang melecehkan orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan itu seringkali dilecehkan. Tidak sedikit orang yang niatnya menegakkan kebenaran, niatnya membangun kejujuran, itu malah dinistakan, dihinakan, difitnah. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah bersabda bahwa ciri kehancuran itu sudah dekat. Pertama, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila suatu urusan banyak diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Jadi apabila suatu urusan, suatu pekerjaan kita serahkan bukan kepada yang ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Yang kedua, kehancuran itu terjadi apabila orang-orang yang khianat dianggap orang-orang amanah, orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Nabi SAW pernah membuat suatu ramalan.
sayati 'alan nasi zamanun. Nabi bersabda, akan datang suatu masa pada manusia, yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Orang-orang yang jujur dianggap penipu, pendusta, wa yukadzabu fihas shadiq. Orang-orang pendusta dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai orang-orang yang dianggap sebagai pahlawan yang memajukan kebenaran, yang memajukan kebaikan, padahal aslinya dia itu pengkhianat. Nah, maka kata Rasul, tunggu saja kehancuran. Kehancuran suatu bangsa itu terjadi ketika yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Orang-orang yang jujur dianggap khianat, orang-orang yang pengkhianat dianggap pahlawan, ya. Nah, itu dua hal yang menyebabkan terjadinya kehancuran. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan, melecehkan, menghinakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya komitmen pada kebenaran. Jadi ciri pertama, pendurhaka itu mencemooh orang-orang yang lurus. Yang kedua, ya, tujuan dari cemoohan itu supaya orang-orang yang beriman mentalnya jatuh. Makanya sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita menegakkan nilai-nilai kebenaran, lalu kita difitnah, dihinakan, dibunuh karakter kita, maka tugas kita harus bersabar dan beristiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Coba Anda lihat dalam surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54, di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kamu? Jadi siapa yang melecehkan agama? Murtad itu bisa bermakna keluar dari agama. Bisa juga orang yang melecehkan agama. Kan tidak sedikit orang Islam juga melecehkan agama, ya. Orang yang berhijab dilecehkan. Orang yang ke masjid dilecehkan, ya. Orang yang rajin ke pengajian dilecehkan. Oleh siapa? Oleh orang yang ngaku Islam juga. Jadi orang yang berhijab itu dilecehkannya oleh orang yang ngaku Islam. Nah, gitu. Orang yang rajin ke masjid dilecehkannya oleh orang yang mengaku Islam juga. Nah, itu namanya murtad amali. Itu namanya murtad amali. Jadi kalau ada orang Islam menghinakan orang Islam lagi dalam hal ibadah, maka dia itu kategorinya murtad amali. Nah, kalau murtad i'tiqadi, dia memang tidak mengaku Islam. Dia tadinya mengaku Muslim, dia sudah menyatakan dirinya orang yang keluar dari Islam. Nah, itu namanya murtad i'tiqadi. Nah, ayat ini, surat Al-Maidah ayat 54, tidak menjelaskan apakah itu murtad amali ataukah murtad i'tiqadi. Pokoknya, siapapun yang berada dalam satu generasi, di mana di generasi itu ada orang-orang yang suka melecehkan agama, fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan melahirkan generasi alternatif, generasi pilihan. Bagaimana generasi pilihan itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sahabat-sahabat tercinta, marilah kita menjadi generasi alternatif, generasi pilihan, yaitu mereka yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Jadi kita nggak usah pedulikan orang yang menghinakan kita, orang yang menistakan kita. Selama kita yakin apa yang kita lakukan ini benar,
berada dalam koridor yang Allah ridho. Nah, pokoknya jalan aja. Karena itu sebagai bukti bahwa kita melaksanakan ini karena cinta kita kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Sayang kepada orang-orang beriman, tegas kepada orang kafir. Kan banyak orang Islam sekarang ini sesama Islam dihinakan, tapi sama orang kafir, mereka itu muji-muji, ya. Seolah-olah bahwa orang Islam itu nggak bisa toleran, kan gitu. Saya minta pada umat Islam untuk toleran. Itu itu tokoh agama ceritanya. Seolah-olah orang Islam ini orang yang tidak toleran, begitu. Padahal saudara-saudara, tidak ada umat Islam yang paling toleran di muka bumi ini, ya kecuali kita umat Islam. Coba lihat di negara-negara lain. Kelompok minoritas itu ditindas. Di India umat Islam ditindas, ya gitu. Di Cina umat Islam ditindas. Sekarang umat non-muslim di Indonesia kan baik-baik saja, begitu. Tapi tokoh-tokoh kita yang beragama Islam, kalau kita dengar pernyataan-pernyataannya, seolah-olah yang tidak toleran itu orang Islam. Gitu. Coba aja Anda perhatikan. Ya, para petinggi itu banyak yang kalau udah bicara tentang toleransi itu seolah-olah mengajak umat Islam untuk toleran. Padahal kita sudah lebih dari toleran, ya nggak? Nah, ini yang disebut dengan bahwa orang yang beriman itu, generasi alternatif itu, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Lembut kepada orang beriman, tegas kepada orang kafir. Sementara orang munafik dan murtad, mereka itu murtad amali, ya. Mereka itu kasar kepada orang beriman, mereka berangkul-rangkulan, ya, lembut kepada orang kafir. Jadi Anda bisa lihatlah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sekarang ini. Coba Anda buka mata, buka telinga, ya, tontonlah berita dengan kacamata Al-Quran. Betapa banyak orang yang mengaku tokoh agama, pejabat, kalau udah bicara toleransi, seolah-olah kita ini tidak toleran. Ya, sehingga ada himbauan-himbauan. Himbauan-himbauan, coba kita umat Islam harus toleran, kan gitu. Kesannya kan kita tidak toleran, benar nggak sih? Kesannya gitu. Nah, jadi mereka itu sangat berangkul-rangkulan, ya, sangat menyayangi orang kafir, tapi kasar sama orang beriman. Nah, kalau kita ingin jadi generasi alternatif, kita nukar sebaliknya. Lembut kepada orang beriman, tegas, bukan kasar, tegas. Jadi tegas itu ya lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian menjalankan agama kalian, ya kami menjalankan agama kami, kan gitu. Jadi ada orang yang datang ke gereja, kemudian ya artinya gini, bahwa seolah-olah kita ini emang apa ya, minta maaf gitu loh. Jadi seolah-olah gini, saya minta maaf ya, gitu. Seolah-olah nih, saya minta maaf kalau sementara ini masih banyak orang Islam yang tidak toleran. Padahal Tuhan kita sama, ya, pengabdian kita sama, kan gitu. Itu kan sebenarnya gambaran bahwa secara tidak langsung dia mewakilkan diri seorang umat Islam tuh minta maaf gitu. Seolah. Kalau kita bisa tangkap. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini kudu jadi generasi alternatif lah. Kita saling menyayangi. Makanya coba dengan sesama muslim itu jangan saling menghinakan. Boleh kita beda paham. Boleh, nggak apa-apa. Yang satu kunut, yang satu enggak. Yang tidak boleh itu saling mengkafirkan. Toh dua-duanya juga sholat. Saya dalam subuh tidak kunut. Tapi saya menghargai orang yang kunut. Tidak perlu gitu sampai kita katakan percuma sholat kalau masih kunut. Tidak ada contohnya dari Nabi, masuk neraka. Itu kan nggak boleh kayak begitu. Kalau misalnya orang nanya, Ustadz Aam, kalau Ustadz Aam kunut enggak? Ya saya
secara pribadi tidak kunut. Tapi saya menghormati dan menghargai saudara-saudara saya yang kunut. Karena beliau-beliau punya alasan. Begitu. Ya kan, nggak masalah kalau begitu. Ya nggak? Artinya, tidak perlu kita saling menghinakan, saling menistakan. Begitu. Ustadz, ada yang membagikan zakat itu kok malam-malam. Bukannya ba'da subuh. Ya, saya jawab. Boleh jadi saudara kita yang membagikan zakat fitrah itu malam takbiran karena beranggapan itu sudah tanggal 1 Syawal. Ya kalau cara berpikirnya seperti itu ya sah-sah saja. Karena dia berpikir itu sudah 1 Syawal. Bahwa kemudian kita berpendapat itu dibagikan ba'da subuh ya itu kan namanya juga pengambilan kesimpulan. Ah kata saya mah ba'da subuh gitu. Kata yang satu, kata saya mah ba'da maghrib, no penting mah udah 1 Syawal. Ya terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Yang yakin ba'da maghrib itu 1 Syawal, ya kita tidak perlu menyalahkan. Yang penting itu kan zakat fitrahnya gitu. Nah, kadang-kadang kita ini dengan sesama muslim juga saling menghinakan. Hanya karena perbedaan paham itu sampai konflik ya, ketua DKM-nya diturunkan, dipecat begitu dengan alasan bertentangan dengan keyakinan. Ya kalau hanya berbeda pemahaman mah kalau menurut saya ya nggak apa-apa saja. Nah jadi teman-teman, yuk kita menjadi generasi alternatif, yaitu azillatin, lembut terhadap orang beriman, aizzatin, tegas kepada yang kafir. Aneh kita mah, kepada yang beriman kasar, kepada yang kafir lembut. Ini kan kebalik, saudara-saudara sekalian. Coba Anda lihat lagi di surat Al-Maidah ayat 54 tadi, ya. Nah, kemudian yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut dengan makian, cacian orang-orang yang memaki. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, bagaimana kita menjadi generasi alternatif? Seperti yang dijelaskan di ayat 54 dari Al-Maidah. Generasi alternatif adalah generasi yang lebih mengutamakan cinta Allah, lebih mengutamakan persaudaraan, kemudian berjuang di jalan Allah dengan tenaga, pikiran, harta, apapun yang kita punya, berjuang di jalan Allah. Dan kita tidak takut dengan makian, dengan cacian, dengan hinaan orang-orang yang menghina kita. Nah, ini yang dijelaskan di dalam Al-Mutaffifin, bahwa orang-orang yang durhaka itu biasanya suka melecehkan orang-orang beriman. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang durhaka, mereka itu suka melecehkan, menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman melintas, melewati mereka, mereka saling mengedipkan mata. Itu isyarat sampai eksplisit bagaimana mereka menghinakan orang-orang beriman. Sekali lagi saudara-saudaraku tercinta, ini belum tentu dilakukan oleh orang yang murtad dan kafir. Tapi boleh jadi oleh orang Islam sendiri. Kan ada orang Islam yang melecehkan orang Islam lagi. Ya nggak sih? Padahal kita ini nggak boleh melecehkan. Kalaupun kita tidak sependapat, ya kita ajak diskusi. Kalaupun diskusi kita tidak sampai titik temu, ya berjalan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi sebenarnya orang beriman itu tidak boleh saling menghinakan. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ada penegasan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumi. Kamu tidak boleh menghinakan satu kaum. Begitu. Sekali lagi, kita boleh beda paham, tapi kita tidak boleh menghinakan. Itu kan kunci itu. Kita boleh beda paham, tapi kita tidak boleh menistakan. Nah, jangan sampai perilaku kita seperti orang kafir. Menertawakan, saling mengedipkan mata, maksudnya itu bahasa tubuh,
bahwa mereka itu melecehkan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Bila kembali pada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Jadi kalau kumpul dengan yang sejenisnya, mereka ngomongin, mereka menghinakan begitu. Ya, sahabat-sahabat tercinta, jangan sampai perilaku ini ada pada diri kita. Kita kumpul sama teman-teman lalu menghinakan teman saudara-saudara kita yang, kan ada orang yang lagi kumpul tuh, aku tuh nggak ngerti ya, itu habis berapa puluh meter ya kainnya, lihat baju namanya gaya bagan gitu, gitu. Karena dia lihat ada saudara-saudara kita yang hijabnya kainnya banyak ya, hijab syar'i yang berlapis-lapis kainnya begitu. Nah, oleh orang Islam sendiri diomongin, ditertawakan. Nah, itu tuh suatu yang tidak boleh, teman-teman sekalian. Kalau Anda tidak sependapat, ya nggak apa-apa. Ya. Ada yang bercadar, wah, eta kumahanya mundaharnya, terus mau difoto kumaha tah. Nah, gitu. Ya, Anda boleh tidak sependapat dengan cadar, tapi jangan begitu dong. Ya. Orang yang bercadar dihinakan, eta makannya kumahanya, eta mau difoto terus ngabedakeun si Ani, si Tita jeung si Rita kumahanya tah. Coba tinggalin nu dicadar tuh. Urang mah teu ngarti nggak ngerti itu teh gimana tuh membedakannya. Mana Rita, mana Ani, mana Tuti, sok dicadar. Mana tuh? Ibu-ibu, nggak boleh kayak begitu. Anda boleh saja tidak bercadar. Anda boleh saja bajunya tidak syar'i. Tapi jangan menghinakan orang yang bajunya syar'i dan bercadar. Kalau Anda tidak sependapat, ya nggak apa-apa. Tapi marilah kita saling memuliakan gitu. Kan sering saya mendengar semacam canda yang mengandung lecehan kan gitu. Eta mun difoto kumahanya, susah dibedakannya. Nah gitu. Atau sebaliknya, yang bercadar dan berpakaian syar'i menghinakan yang belum, ya, percuma ibadah kayak begitu. Katanya menutup aurat kayak gitu mah atau lontong kayak badan nempel bajunya semuanya. Orang yang berhijab syar'i melecehkan orang yang belum sempurna bajunya, itu juga salah. Jadi teman-teman sekalian, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Orang yang durhaka itu kalau kumpul lama teman-temannya, mereka bergembira melecehkan orang-orang yang beriman. Jangan sampai perilaku ini ada pada diri kita. Kebayanglah sama Anda. Ya nggak? Saya misalnya tidak berjenggot. Saya ngumpul dengan teman-teman yang berjenggot. Tinggal ditunu di jenggot. Keuleuh urang mah aya remeh ngagara rantung gitu, kerupuk ngagara rantung gitu. Ningalina game nih asarudet. Nah, saya tuh nggak boleh begitu. Memang saya tidak berjenggot, tapi saya menghargai saudara-saudara saya yang berjenggot. Sebaliknya juga yang berjenggot jangan menghinakan yang tidak berjenggot. Begitu. Kenapa? Ya, karena berjenggot itu kan bukan wajib. Artinya kalau mau berjenggot boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya nggak? Nah, kumaha tah orang itu tidak tumbuh jenggotnya? Akhirnya dia tidak berjenggot. Ya kan gitu. Makanya ustad-ustad di Indonesia ini aya nu jenggotan. Ya, ada juga yang tidak berjenggot. Nah, orang yang tidak berjenggot ada juga yang menghinakan. Ya, kalau berjenggot itu otaknya suka lemah, suka bodoh. Nah, masa ada tokoh agama melecehkan seperti itu? Kan nggak boleh. Ya nggak? Walaupun saya tidak berjenggot, tapi saya tidak suka pada orang yang melecehkan jenggot. Gitu. Seperti halnya orang yang berjenggot tidak perlu juga melecehkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita ini berperilaku seperti orang yang durhaka. Yaitu kita ketawa ketiwi, kita gembira ria karena melecehkan saudara kita yang seagama. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Itu yang diharamkan dalam Islam. Itu tidak berakhlak Islam. Saya nonton di beberapa YouTube, sedih sekali saya. Ada tokoh agama, ya, ketua
ormas Islam yang besar gitu, terus melecehkan orang yang berjenggot, dianggap otaknya itu katanya tertarik tah dengan jenggotnya. Aduh, sedih saya. Kenapa? Karena beliau tokoh gitu. Harusnya kan beliau memberikan keteladanan. Kalau beliau tidak pakai, ya jangan menghinakan. Kalau nggak pakai jenggot, jangan menghinakan. Saya tidak pakai jenggot, tidak berjenggot, tapi saya memuliakan saudara-saudara saya yang berjenggot. Begitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, mari kita menjadi orang yang beragama secara matang, ya, secara dewasa. Kalaupun orang itu salah, bukan dihinakan, diajak diskusi gitu. Karena boleh jadi dia punya alasan, ya. Boleh jadi dia punya alasan. Saya tarawih itu 11 rakaat. Tapi saya tidak mau menghinakan orang yang 23. Percuma sholat tarawih 23. Ya, nggak akan diterima sama Allah. Nggak boleh ngomong gitu. Kalau saya ditanya, Pak Am, tarawihnya berapa? Kalau saya 11. Merujuk kepada hadis Sahih Imam Bukhari, ya. Gimana Pak Am yang 23? Ya mungkin beliau punya alasan gitu. Boleh orang menggunakan alasan, beramal sesuai alasannya. Tapi satu hal, tetap saja kudu menjaga tertib. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, jadi kalaupun 23 mungkin harus tertib, ya kan gitu. Jangan kebut-kebutan. Jadi yang diluruskan itu kebut-kebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Waladdallin. Nah, itu kan menjadi keliru dari segi kebut-kebutannya. Tapi kalau orang ada yang 23, ya maksud saya gini, ya saya bisa memahami karena ya dalam kajian-kajian fikih memang ada. Dalam kitab-kitab fikih itu yang membahas hal itu. Artinya ulama mazhab juga ada yang berpendapat 23. Masa beliau yang pakar-pakar itu lupa? Pastilah ada pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Jadi saudara-saudaraku tercinta, jangan sampai kita ini orang yang berislam tapi seperti orang durhaka. Kalau di ayat ini kan, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Bila mereka kembali kepada kelompoknya, mereka gembira ria, menghinakan orang yang berbeda dengan dia, gitu ya. Jadi yang namanya menghinakan itu bukan karakter, sifat, tabiat orang yang beriman. Kalaupun kita tidak sependapat, ya diskusi. Kalau dari hasil diskusi itu tidak ada titik temu, ya berjalanlah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kan begitu sebenarnya. Ya nggak sih? Indah sebenarnya. Tidak perlu kemudian menjadi pertengkaran. Hanya seringkali yang ingin saya tegaskan di sini, kita ini berperilaku seperti orang-orang yang dijelaskan di sini. Orang-orang durhaka itu menertawakan orang beriman. Mereka itu menggunakan bahasa nonverbalnya untuk menghinakan. Kalau mereka lagi kumpul dengan kelompoknya, menertawakan, gembira menertawakan orang-orang yang berkomitmen dengan agama. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bahkan mereka bila melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan, sungguh itu orang-orang sesat. Sesat itu mah. Sesat itu mah. Nah, jadi teman-teman sekalian, yuk jangan sampai kita orang beriman tetapi kerjaannya menyesatkan sesama mukmin. Ya enggak? Jangan jangan menganggap sesat, tetapi ajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau saudaramu itu salah, jangan ditertawakan. Jangan dianggap sesat, ya. Boleh jadi yang bersangkutan punya alasan, atau boleh jadi ya yang bersangkutan itu tidak tahu. Ya kasihan sekali kan kalau tidak tahu. Kita perlu memberitahu begitu. Nah, ini akhlak yang harus kita punya, yaitu apa? Jangan menuduh orang itu sesat. Orang beriman sesat. Kan sesat. Ya coba ajak diskusi, ajak bicara. Boleh jadi beliau nggak tahu, boleh jadi beliau nggak ngerti, ya. Boleh jadi orang itu belum paham. Masa
kemudian oleh kita langsung dicap sesat gitu. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal para pendosa tidak diutus untuk menjaga orang-orang beriman. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ini bicara tentang pendurhaka. Jadi orang durhaka itu, pertama dia melecehkan orang beriman. Bahasa nonverbalnya, mereka saling mengedipkan mata. Itu bahasa. Jadi mereka itu dengan bahasa nonverbal juga begitu. Kemudian mereka kalau lagi kumpul dengan teman-temannya, mereka menghinakan, ngomongin, ngejelekin, ya. Dan mereka nganggap bahwa orang beriman itu orang-orang yang sesat. Nah, itu karakter orang durhaka. Masa kita melakukan hal yang sama? Nah, itu. Artinya apa? Janganlah umat Islam terhadap sesama muslim itu persis seperti orang-orang yang mujrimun, orang-orang durhaka. Kalau orang durhaka, orang kafir, ya, orang yang berseberangan dengan kita secara akidah, melecehkan kita, menghinakan kita, menganggap kita sesat, ya wajar dah itu mah mereka atuh. Tapi masa orang Islam kepada orang Islam melakukan hal yang sama? Yuk kita tumbuhkan kedewasaan keberagamaan kita. Rumus yang selalu saya sampaikan, mari kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling menghargai dalam hal-hal yang berbeda. Ya, sekarang nih udah mau musim zakat fitrah. Ada yang membayar dengan uang, ada yang membayar dengan beras. Ya sudah, yang dengan uang silahkan saja, itu kan ijtihad. Yang dengan beras silahkan saja. Nah sekarang ini ada yang tidak sah orang yang berzakat fitrah dengan uang. Karena zaman Rasulullah juga bukan dengan uang, tapi dengan barang, yaitu gandum, kurma. Nah, sekarang dengan uang. Nah, ini persoalannya adalah menghinakan dan memvonis bahwa orang yang dengan uang itu tidak sah. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau begini, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, setelah saya menelaah, ternyata zaman Rasulullah itu zakat fitrah lebih hadis-hadisnya menunjukkan dengan makanan pokok, dengan gandum, dengan kurma. Yuk kita berusaha mendekati contoh Rasul, langsung saja dengan beras, ya udah aja sampai di situ. Kita kadang-kadang menambahi dengan kalimat, nih betapa banyak saudara-saudara orang yang zakat fitrah dengan uang, tidak sah itu. Nah, kata-kata itu yang bermasalah, memvonis tidak sah, ya kan gitu. Padahal kalau saya bayar zakat fitrah dengan uang ditransfer ke panitia, sama panitia dibeliin beras. Terus apa bedanya? Benar nggak sih? Ya nggak? Jadi artinya kita ini jangan sok merasa diri kita paling benar, orang lain salah, ya gitu. Sebab akhir-akhir ini ada yang menganggap zakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Nah, tidak sah. Sekarang begini, saya transfer zakat fitrah ke panitia. Ya, sama panitia dibeliin beras. Kan beras-beras juga ujungnya. Benar nggak sih? Begitu. Tidak boleh itu. Zakat fitrah dalam bentuk sembako itu nggak boleh. Nah, gitu. Karena harus dengan, jadi misalnya saya panitia nih, membagikan zakat fitrah itu jadi sembako. Di situ ada minyak goreng, di situ ada apa? Ada beras gitu. Kalau menurut hemat saya tidak apa-apa. Itu kan bahan pokok untuk makan. Karena hadis Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk fakir miskin. Nah sekarang kalau cuma beras saja, ya tidak ada lauk pauknya, gimana? Masa orang makan beras saja? Misalnya di situ ada ikan, di situ ada telur, di situ ada minyak. Salah nggak? Enggak kalau menurut saya. Itu kan bahan pokok, makanan pokok gitu ya, sembako kan gitu. Tapi ada yang mengatakan harus beras, kalau tidak beras tidak sah. Nah ini kata-kata itu yang jadi masalah saudara-saudara sekalian. Ya, yuk kita ini berusaha jangan suka menganggap orang lain itu sesat gitu. Hanya dia yang benar, hanya dia yang akan masuk surga, hanya kelompoknya yang udah begitu tuh. Pokoknya kalau ada ustadz yang mengatakan zakat fitrah itu boleh dengan uang, itulah kesesatan yang nyata. Nah, gitu ya.
Jadi seolah yang lurus itu cuma dia aja di muka bumi ini. Kan itu kesombongan juga. Sahabat-sahabat tercinta, mari kita berjuang untuk berakhlak mulia. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka di hari kebangkitan, orang-orang beriman justru yang akan menertawakan orang-orang kufur. Alal aro'iki yang turun. Mereka di atas singgasana sambil melepas pandangan. Hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Sungguh orang kafir itu diberi hukuman sesuai yang telah mereka perbuat. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saya sebenarnya lebih ingin melihat ayat ini dari sisi bahwa kita orang Islam jangan berperilaku seperti orang yang fujar, durhaka tadi, menghinakan, melecehkan dan seterusnya, menganggap kita paling benar. Kalau dengan sesama muslim itu apa? Adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kita harus lembut kepada orang-orang beriman, saling melindungi, saling menasehati, saling berhusnuzon, saling menyayangi. Kalaupun saudara kita salah, ya beritahulah dengan cara yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan terbaik kecuali orang yang menyeru kepada kebaikan dan beramal soleh. Jadi kita mah menyeru kepada kebaikan, beramal soleh, menyeru pada kebaikan, bukan menghinakan. Catat ya, bukan menghinakan, menyeru pada kebaikan. Nih, kebaikan ini, cara pengamalannya ini. Kalau orang itu belum sesuai dengan kita, ya mungkin dia punya alasan. Tidak perlu menghinakan. Nah, ayat ini diakhiri dengan bahwa orang-orang yang dulu, orang-orang durhaka, fujar, yang melecehkan orang-orang beriman, fal yauma, pada hari ini, pada hari pembalasan, sebaliknya. Di akhirat nanti, orang-orang beriman akan tersenyum, mereka berada dalam singgasana yang sejauh mata memandang adalah keindahan. Lalu ujung dari ayat ini, hal thuwibal kufaru makanu ya'malun. Sungguh orang kafir itu diberi hukuman sesuai dengan perilakunya. Jadi Allah Maha Adil, teman-teman sekalian. Jadi orang yang durhaka juga dihukum itu sesuai dengan tingkat kedurhakaannya. Mereka setiap orang itu punya kedurhakaan yang berbeda-beda. Seperti halnya setiap orang punya tingkat kesolehan yang berbeda-beda. Itulah maha adilnya Allah. Allah tidak mungkin memberikan hukuman kepada orang yang bersalah karena tidak tahu, bersalah karena khilaf. Berbeda dengan orang yang bersalah dengan disengaja, direkayas, didesain, direncanakan. Kan beda gitu. Nah, pengadilan Allah itu pengadilan yang maha adil. Makanya kita mengatakan Malik Yaumiddin. Ya Allah, Engkaulah penguasa hari pembalasan. Maksud penguasa hari pembalasan apa? Allah mah nggak akan salah menilai, teman-teman sekalian. Ya, makanya kalau Anda tidak dapat penghargaan dari manusia, ya memang kita tidak perlu nyari penghargaan dari orang, cari penghargaan dari Allah. Inilah udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan sia-siakan amal hambaku. Manusia mah seringkali kita sudah berusaha, dianggap salah. Kita sudah berniat baik, dianggap buruk. Ya nggak? Boleh jadi begitu. Ketika kita berbuat buruk, ya padahal kita menipu, dianggap pejuang dan kawan. Padahal sebenarnya kita ini akan menjerumuskan dia, tapi kita malah dianggap sebagai kawan. Ya, sebaliknya ketika kita mengingatkan dia, malah dianggap musuh. Nah, itulah manusia. Manusia itu makhluk yang diwarnai dengan ketidaksempurnaan. Catat itu. Karena manusia itu diwarnai dengan ketidaksempurnaan, maka jangan jadi orang yang sombong. Jangan kita merasa paling benar. Jangan merasa surga itu milik kita. Jangan suka menuduh orang itu sesat. Kalaupun mau, ajak berdiskusi, ajak bertukar pikiran. Syukur-syukur sejalan. Kalau tidak sejalan, kita hargai saja alasan-alasan dia. Ya memang kita cuma menyampaikan saja. Dan jangan lupa ketika menyampaikan pun harus mau'idhah hasanah dengan nasihat yang baik. Jangan lupa bahwa generasi alternatif itu adzillatin 'alal mu'minin, lembut
kepada sesama orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada yang kafir. Jangan sampai kepada yang kafir kita lembut, kepada orang beriman kerjaannya teh nyalahin lagi, kepada orang Islam tuh nganggapnya tidak toleran, menyalahkan, sama orang kafir dirangkul. Nah, ini yang harus kita evaluasi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, hal tuwibal kufaru makanu ya'malu. Orang kafir tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kedurhakaannya. Orang beriman tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kesolehannya. Itu rumus yang harus tertanam pada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kau berbuat buruk, keburukan juga untuk dirimu. Hidup itu pilihan. Yuk, kita bijak memilih yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudaraku tercinta, tamatlah surat Al-Mutaffifin ya. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita dan memaafkan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.